Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha Ovalermo bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga mendapatkan pencerahan ya. Kalau bagi saya, Bu, pribadi ya, bagi saya, Yesus itu, Isa Al-Masih itu nabinya, rasulnya Allah, Bu. Itu utusannya. Nah, saya tanya Anda. Untuk menyampaikan kebenaran. Bisa aja karangan itu, Bu. Gak apa-apa, ini karangan, tetapi kenapa kalian adopsi dan kalian imani? Tapi kan Pertanyaan. Kenapa aku bertanya, siapa Yesus menciptakan, sedangkan Yesus sendiri dia manusia? Dia menjadi manusia sama seperti ciptaannya. Kenapa? Gak boleh. Ya, nggak boleh lah. Manusia itu, Mbak, ketika tidak ada ruh, manusia tidak bisa hidup. Begitu juga Yesus. Kalau nggak ada ruh, nggak bisa hidup. Kalau nggak ada jiwa, nggak punya kesadaran. Gitu, Mbak. Gimana cara Allah menyelamatkan kalian? Diam dulu. Inilah yang lebih masuk logika daripada konsepmu. Iya, gimana cara Allah menyelamatkan kalian? Iya kan? Cara Allah menyelamatkan kalian kayak gimana? Gini. Kalau kami memang tidak akan kekal di neraka. Saya tanya, Ya. gimana cara Allahmu menyelamatkan kau? Melalui apa? Ya dengan meyakini dia Tuhan, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau Seperti meyakini itu. dia Tuhan tapi nggak menjalankan perintahnya, selamat nggak? Ya itu tetap masuk neraka. Dosa-dosa. Nah ini Sekarang diam gini, ya, Pak. diam. Bisa Konsep nggak? kami lebih Katamu masuk kan akal gini. daripada konsep. Masuk akalnya di mana? Katamu gini, percaya aja jelas. udah pasti selamat. Kalau percaya udah Makanya. selamat. Percaya udah pasti kooperatif selamat ini. nggak? Saya tanya, kalau percaya aja selamat nggak? Percaya ya selamat dong, karena dia sudah mengakui. Berarti Tuhan mau itu bikin Esa. dosa juga tetap selamat ya? Tapi kan di dalam tapi kan di dalam agama. Oh, kok ketawa? Nggak ada yang lucu. Saya tanya, percaya aja selamat Kamu nggak? dengarkan dulu, makanya kunci mulutmu. Ya. Gini, kita percaya dengan agama, ya. Kita percaya Allah itu Esa. Tetapi Allah itu kan mempunyai aturan. Ada perintahnya, ada larangannya. Nah, bagaimana mungkin kamu percaya Allah itu Esa sedangkan perintahnya tidak kamu jalankan? Larangan-larangannya semuanya kamu langgar. Jadi gimana caranya kalian selamat? Berarti kan perlu dipertanyakan imanmu. Iya, jadi bagaimana Begitu. cara Allah menyelamatkan kalian? Caranya gimana? Ya selamat ya tergantung amal dan perbuatanmu. Kalau amal Percaya perbuatanmu aja, menyelamatkanmu, bentar. Gini, Kalau amal dan perbuatanmu menyelamatkanmu, ngapain kau bertuhankan dengan Allah? ini Amal aja terus. Bedanya- Buat bedanya baik, nggak butuh Islam. Tuhan kan? Kan Anda nggak butuh bedanya, Tuhan. Betul nggak? bedanya Islam dengan Kristen. Kristen itu cukup percaya aja sudah selamat. Nggak Kalau seperti Islam itu tadi. nggak Nggak cukup seperti itu tadi percaya. jawaban saya, Pak. Kalau amal perbuatanmu menyelamatkanmu, terus apa gunanya? Nggak usah punya Tuhan dong. Ya beramal aja, berbuat baik aja. Karena percaya Bukan. aja kan nggak selamat kata lu. Nggak usah pakai emot ketawa apa segala. Iya, Jadi nggak jelas sensitif. diskusi. Enggak, jadi nggak jelas diskusinya. Ya udah, Kamu sekarang tadi saya kan saya bertanya. tanya, gimana cara Allahmu menyelamatkan kau? Gimana caranya? Itu belum terjawab. Ya dengan mengakui dia sebagai Tuhan, Kalau menjalankan saya mengakui dia perintahnya, Tuhan, saya selamat nggak? ya kamu selamat. Mana buktinya? Tidak akan kamu selamat dan tidak akan Sekarang kekal saya di tanya, neraka. sekarang saya tanya, Muhammad percaya nggak sama Aduh. Allah? Orang jawab kau mal. Kalau belum selamat, udah diem aja, banyak gaya lu ah. Saya tanya,
Itu aja yang udah mati aja yang belum ada yang selamat. Berisik. Saya cuma nanya. Gimana caranya? Amal perbuatan. Yaudah. Berarti amal perbuatanmu yang menyelamatkanmu. Padahal ada dalilnya. Amal perbuatanmu itu tidak menyelamatkan. Nih ya. Percaya aja selamat nggak? Enggak. Tadi kau bilang percaya selamat. Terus tiba-tiba enggak. Baik. Halo Hafiz. Halo, Silakan mau bertanya apa? mau nyambung yang tadi Pak ya. Silakan. Kau bilang kan dalam Islam kayak mana mau selamat. Kami mau selamat itu tergantung amal Di mana dalilnya? perbuatan. Di mana dalilnya? Kalau Kalian kau tuh selamat enak bisa. nian, masuk jadi kafir tuh enak. Saya tanya di mana dalilnya dengan amal perbuatan kalian bisa selamat? Jelas lah, Ya di mana jelasnya? tidak perlu aku jelasin sama kafir. Loh. Kalau kau bilang nggak perlu ku jelasin sama kau, terus ngapain kau naik? Katanya kau mau nyambung. Ya Allah, another botol. Udah, dalilnya aja. Jangan gini dong. Sudah baik-baik nih. Halo, selamat pagi, Nano, Mano. Assalamualaikum. Bisa nggak nanya? Boleh. Nanya lah. Jangan Yes. pakai ya teman-teman yang di bawah ya. Rasul. Kenapa Pak? Halo, Sesuai dengan pertanyaannya Kak, Yesus adalah Rasul? saya nanya itu. Ya. Yesus Kalau adalah ber- Rasul. Iya. Saya justru nanya. Rasul. Di mana dalilnya Yesus Rasul di dalam kitab Anda? Ya, kepercayaan kita Al-Quran. Iya, di mana dalilnya di Quran Yesus dikatakan Rasul? Banyak yang Akan satu ayat. iya. Kalau yang mana Yesus itu adalah nabinya kita, yang kita wajib yakin. Saya nanya, di mana dalilnya di Al-Quran Yesus adalah Rasul? Ya, untuk dalilnya Nggak ada. Kenapa kalian terjebak dengan tema saya? Kalau Iya. kamu yakin Yesus adalah Rasul, di mana dalilnya Yesus mengaku Rasul? Yesus itu, kalau menurut Kak gimana? Saya kan nanya. Kamu tadi mengiyakan. Betul, Iya. Yesus Rasul. Dalilnya mana? Banyak, di Quran satu aja. Mana? Jangan bilang Yesus Rasul lah kalau nggak ada dalilnya. Nah, kalau menurut kita secara agama Muslim, Hmm? Yesus itu adalah Rasul. Dalilnya mana? Dalil masih perlu dalil. Kalau nggak ada dalilnya, kalian beriman pakai apa? Gimana Pak? Iya. Bentar Kak. Baik.
Dalam surat An-Nisa Kak 171. An-Nisa 171. Mengesahkan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Itulah An-Nisa 171. Nah, Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu. Janganlah mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Janganlah kamu mengatakan 3. Berhentilah, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang Esa Maha Suci. Di sini dikatakan, sesungguhnya Al-Masih putra Maryam adalah utusan, kalimatnya dan rohnya. Kalimatnya siapa ini? itu kalimatnya keluar dari kalamnya nabinya kita sebagai Kalimatnya Allah iya yang dan rohnya Allah. Iya Bu, iya Kak, sepertinya gini Kak. Itu dalilnya Nabi Muhammad. Kok Muhammad? Iya, itu dalilnya Nabi Muhammad Kak. Dalilnya Nabi Muhammad. Kalamnya itu dari Nabi Muhammad Kak. Hah? Jadi Muhammad yang menciptakan Isa? Gini Kak. Baik. Kalamnya Nabi Muhammad. Dikatakan gini, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah. Kalimatnya, di sini siapa? Dan roh darinya. Rohnya siapa? Kalimat siapa dan roh siapa ini? Kalimat siapa dan roh siapa ini yang menjadikan Isa ini? Itu kalimatnya Allah. Kalimatnya Allah adalah Isa. Ditujukan kepada Nabi Muhammad agar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Saya nggak nanya Muhammad. Di sini lagi bisa meyakini kalau Nabi Isa itu adalah Nabi kita yang termasuk dalam 10. Saya tanya, Isa ini dari kalimatnya dan rohnya Allah. Gitu. Betul? Itu bukan rohnya, Bu. Wah, ini Isa yang kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Iya, kalau kita sebagai manusia kan kita nggak ada ruh, pasti kita nggak hidup. Roh dari Allah. Iya. Berarti Allah punya roh. Itu pecahan nurnya, Bu. Nggak ada, ini roh kok pecahan. Ada kalimatnya seperti gini. Hubungannya apa roh dengan nur? Kusempurnakan engkau dengan ruhku. Saya nggak nanya itu, nggak ada di sini disempurnakan dengan ruh. Di sini dikatakan Isa putra Maryam adalah kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan rohnya. Ini adalah kalimatnya Allah dan rohnya Allah. Oh ya? Tidak seperti itu, Kak. Ini tulisannya gimana? Kok tidak seperti ini? Pengertiannya, semua kita dalam dunia punya ruh kan? Nah, apakah rohmu adalah rohnya Allah? Iya. Wow. Kamu adalah Rasul. Apakah kamu adalah kalimatnya Allah? Rasul itu manusia yang terpilih. Saya tanya, apakah kamu kalimatnya Allah dan rohnya Allah? Iya, saya yakin. Wow. Rasul. Kita yakini sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam,
kita itu diciptakan dari 4 nasir dan disempurnakan dengan rohnya, Bu. Bentar bang. Anda dari debu tanah nggak? Kita diciptakan dari tanah. Iya. Kita diciptakan Kenapa juga- Isa diciptakan dari kalimat dan rohnya? Penjelasannya, Bu, penjelasannya yang dari Siapa Isa ini? Kenapa dia harus berasal dari kalimatnya Allah? kita Dan diciptakan rohnya Allah. kita sebagai umat manusia diciptakan itu kan awalnya dari tanah, malaikat dari, kan kita diciptakan dari 4 anasir, Bu. Apa Di ya? sebelum kita dilahirkan, kita itu diciptakan masing-masing. Jadi pas kita sudah dilahirkan, itu perbedaannya kita dilahirkan dan diciptakan, Bu. Sekarang saya tanya, apakah Anda berasal dari kalimatnya Allah dan rohnya Allah? Iya, Berarti Anda bukan dari bapak Anda berhubungan badan dengan ibu Anda? iya. Bagaimana mungkin tanpa berhubungan badan bapak Anda dan ibu Anda sama seperti Isa yang hanya dari seorang perawan Maryam? Mana ini? Nah, itulah keistimewaan Isa Al-Masih, Bu. Saya bisa nanya nggak? Saya bisa tanya. Baik. Iya. Apa semua perempuan bisa hamil? Enggak. Walaupun ada bapak? Enggak. Nah, terus? Ya dibilang nggak bisa hamil kok terus ya nggak sembuh. Ada perempuan yang nggak bisa hamil kok. Makanya itu, Bu. Terus. Ya mau Makanya diteruskan itu, Bu. kemana? Makanya itu, Bu. Itu kebalikannya juga. Lah kebalikan dari apa? Bunda Maryam bisa hamil tanpa bapak. Ibu yakin nggak? Bunda Maryam kok hamil tanpa bapak? Emangnya Maryam apa bapaknya yang ngamilin dia? Kan, Maryam hamil tanpa bapak. kan Maksudnya kita gimana? bicara Nabi Isa. Nabi Isa kan ibunya Nabi Isa kan Maryam. Maryam bisa hamil tanpa bapak gitu. Kehendak Allah, Bu. Nah, makanya saya nanya, apa semua perempuan bisa hamil? Enggak. Nah, terus itu karena Ya karena dihamilin sama laki-laki lah. Lah iya loh. Mungkin nggak perempuan Nggak juga. hamil kalau nggak Itu dihamilin tidak laki-laki. Kau pun agak sedeng otakmu. Semua perempuan itu bisa hamil kalau dihamilin laki-laki. Ya kalau nggak dihamilin laki-laki, tidak semua perempuan. Tidak semua perempuan bisa. Aduh, pertanyaannya apa? Kita ulang lagi. Baik, gimana? Mohon maaf ya. Iya, Kita di sini kan maksudnya kita nggak debat ini, Bu ya. iya baik. Ya, kita tukar pikiran aja supaya kita Nggak bisa mau saya bertukar pikiran. Nanti pikiranmu tuh entah cemana-mana, saya nggak mau tukeran. Tukeran tuh nanti. Iya, oke. Takutnya nanti porno, Oke. gue nggak mau tukeran. Masih bagus Paras. Iya, oke. Mohon maaf ya. Nggak bercandanya kita. Iya, siap. Jadi gimana pertanyaannya Bang? Nah, pertanyaannya saya, kan Ibu tadi nanya sama saya siapa yang hamilin Maryam, Bunda Maryam. Nah, itu saya jawab dengan atas kehendak Allah dan kebesarannya Allah. Nah, kini saya balik nanya, Kalau Apakah- Anda di ibu Anda hamil atas kehendak bapak Anda dan kebesaran bapak Anda toh? dia belum tentu, Bu. Ya, Kalau bapakmu nggak punya kehendak menghamili ibumu, mungkin nggak Gini, Bu, ibumu hamil gimana? Gini, Bu, semuanya kalau belum ada kehendaknya Allah, pasti ibu saya belum hamil sampai sekarang. Kalau sudah ada ketetapan Jadi semua atas kehendak Allah, betul? Iya. Berarti gitu. orang yang diperkosa sana tiba-tiba hamil itu Allah yang berkehendak. Nah, itu takdirnya dia, Bu. Kalau untuk cerita orang diperkosa, pembunuhan maupun Giliran yang itu takdir itu bukan pembunuhan, Allah. nah, itu takdirnya mereka, Bu. Kasian banget. Oke Bang, lanjut Bang.
Nggak apa-apa ya, kita lucu-lucuan aja ya, Bang. Iya, iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Lanjut Bang, apa lagi mau tanya Bang? Iya. Ini kalau selalu diperkosa semua. Ya. Jadi kan begini, Bu, belum tentu kan yang diperkosa bisa hamil juga, Bu. Kalau memang belum ada Yang takdir saya dari. tanya, yang diperkosa sana hamil itu kehendaknya Allah. Ya. Belum tentu juga, Bu. Kalau Ya Allah, giliran yang jelek-jelek hampir jahat saudara. Gimana ini? iya, nggak baper gitu. Kita kan cuma itu aja. Apa lagi pertanyaan? Kawasan juga kan. Ini memaksakan juga. Ya, saya juga kan nggak mau memaksakan ini. Iya, Karena aman Bang, nggak apa-apa Bang. bagi saya Tapi, Bang, agama manapun itu benar sesuai ya keyakinan kita. Bang, kalau semua agama benar, berarti kebenaran nggak satu dong. Kebenaran banyak dong. Gini, Bun. Kan Rata-rata setiap agama itu, setiap rasulnya Allah itu, apalagi yang pemegang 4 kitab itu, semua itu menceritakan tentang kebenaran, Bu. Kurang orangnya memahami dan menanggapinya gimana gitu. Kayak 4 kitab itu mengatakan kebenaran. iya, semua pemegang kitab dari ke-4 kitab itu semua mengatakan kebenaran. Berarti benarlah Yesus itu adalah Allah. Ya, kalau memang menurut Ibu Enggak, karena di dalam kitab nggak mau di dalam Taurat Musa. Nantinya saya dibully. Sabar. Di dalam Tauratnya Musa, di dalam Mazmurnya Daud, di dalam Injil, itu semua mengatakan Yesus Allah. Berarti benar ya? Kalau bagi saya, Bu pribadi ya, bagi saya Yesus itu, Isa Al-Masih itu nabinya, rasulnya Allah, Bu. Itu utusannya. Yang saya tanya Anda. Untuk menyampaikan kebenaran. Kan Yang saya tanya Anda, kalau Isa itu rasulnya Allah, kapan Isa itu diangkat menjadi rasulnya Allah? Misalnya kalau di Biben gini, Bu. Mohon maaf ya, saya minta maaf nih. Kalau memang gitu, Yesus itu adalah Allah, kok Allah dilahirkan? Ya, sama seperti pertanyaan Anda. Kalau Al-Quran itu adalah firmannya Allah, kenapa firman dibukukan? Nah, itu dia. Itu gini, Bu. Untuk jadi dibukukan, itu jadi pedomannya umatnya nanti, Bu. Itu ke-4 sahabat yang membentuk buku itu. Dari semua kalamnya Nabi, dibikin jadi satu buku untuk jadi pedoman hidupnya manusia sebagai umat muslim. Karena gini bang, firmannya Allah itu kan kudus, suci. Kenapa harus dibentuk dalam bentuk buku, dipegang-pegang orang? Gini, Bu, kalau kita nggak punya kitab, kita mungkin tak beragama lagi. Kita semua maupun Nasrani maupun Hindu, Buddha dan Islam, kalau nggak pegang buku itu, pasti kita nggak kenal agama seperti apa. Kita nggak kenal Kristen iya. itu tidak pakai kitab. Kok ada Bible? Bible saya ini baru dikanonkan gereja itu abad 4, tahun 400, akhir abad 4. Tahun 393. Terus dibaca, terus sabar dengerin dulu. Iya. Jadi Maaf. seperti narasi Anda, kami Bu, kalau tidak ada Quran, nggak ada agama. Berarti kalau Quran musnah, kalian nggak ada yang kenal Allah gitu. Gimana, Bu? Kalau tadi kan narasi Anda, kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada kitab, kami tidak punya agama. Kalau Quran, seandainya Quran tidak ada di dunia ini, berarti kalian tidak punya Allah, tidak punya Nabi, tidak punya Rasul. Tidak seperti itu, Bu. Makanya tadi saya katakan, orang Kristen itu ada bukan karena ini. Ini saya kasih tahu ya Pak ya.
Ini adalah produk gereja. Jadi gereja yang mengkanon ini. Orang Kristen itu tidak punya kitab selama 4 abad. Asal Anda tahu. Jadi orang Kristen itu sudah ada tanpa kitab. Kenapa orang Kristen ada? Karena ada Yesus. Pengikut Yesus itu mengikuti ajaran lisannya Yesus, bukan bukunya Yesus. Karena Yesus kami itu tidak nulis kitab, nggak bawa kitab dan nggak bawa buku apapun. Nah, yang penulis Kita harus tahu. iya. Makanya, seandainya orang Kristen nggak punya kitab, orang Kristen tetap ada. Kristen itu pengikutnya Yesus. Pengikutnya Yesus itu tetap ada tanpa kitab. Tapi, kalau misalnya Anda tidak punya kitab, Anda nggak punya Allah, nggak punya Nabi, nggak punya apa-apa. Anda nggak kenal apapun. Jadi begini, Tapi Bu. kami orang Kristen akan banyak mengenal Yesus tanpa kitab. Beda. Oke. Jadi begini, Bu. Yang disalib, sebelumnya disalib, kan Nabi Isa disalib. Berarti Nabi Isa sebagai Tuhan. Kalau jika dia sebagai Tuhan, dan Kristen juga adanya sebelum ada kitab, terus yang membuat kitab, tahu nggak dia itu Tuhan? Kan tadi udah saya bilang, gereja baru mengkanonkan ini abad 4. Makanya saya bilang, kitab kami ini kerjaannya gereja. Gereja yang menulisnya. Jadi kalau gereja tidak menulis ini, tahu nggak Pak alasannya kenapa gereja mengkanon ini? Ya, menulis dan mengkanon ini karena banyak ajaran-ajaran sesat. Makanya saya bilang, Yesus saya itu tidak pernah bawa Injil. Ya, masih tahu. Jadi kami ini bukan agama kita. Kitab kami ini bukan dari Tuhan kami, tapi cuma dari menuliskan ini. Bisa aja karangan itu, Bu. Gak apa-apa, ini karangan, tetapi kenapa kalian adopsi dan kalian imani? Tapi kan Pertanyaan saya, kalau kalian mengatakan ini karangan, kenapa kalian jadikan iman? Kalian akui Taurat, kalian akui Zabur, kalian akui Injil, kan? Iya. Karangan orang kalian imani. Kita imani sebagai kitabnya Injil itu. Kenapa kamu mengimani karangannya gereja? Di karang-karang seperti itu, Bu. Saya tanya, kenapa karangan gereja kami kau imani? Kenapa? Saya mau kasih tahu ke semua orang Islam. Kenapa kalian mengimani kitab kami yang kalian tuduh sebagai karangannya orang? Karangannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Kenapa kalian imani? Kenapa kalian mencatut iman kami? Gini, Bu. Kalau yang kita imani itu kitab yang sesungguhnya Injil, Bu. Oke, boleh saya lihat Injilnya? Makanya saya tanya, Isa kapan hari nulis Injil? Bawa Injil kapan hari? Makanya saya tanya, ini dari tadi, tahu nggak sih? Yesus itu nggak pernah bawa kitab, nggak bawa Injil. Dia itu adalah Injil itu. Makanya jangan nyatut iman orang kalau nggak tahu. Jadinya kan kalian ini ngimanin apa? Ya toh. Itu Injil sudah ditulis sebelum Isa. Injil itu adalah Isa, Injil itu adalah Yesus. Yang disebut Injil itu adalah Yesus. Bagi kami orang Kristen, Injil kan? Injil itu adalah Yesus. Kok? Iya, Yesus itu adalah Injil. Kok dia nggak tahu bahwa Injil itu, Oke. berita baik itu adalah Yesus, Injil karena Yesus itu Yesus. adalah firman. Nah, itulah yang kita imani, Bu. Injil adalah Yesus. Yesus itu Nabi Isa itu pembawa kebenaran. Isa itu kapan diutus Allahmu? Makanya saya tanya ini dari tadi. Ini ada tulisan tadi. Anissa 171 tadi. Sementara kalian nggak kenal siapa Dia sebagai utusan Allah. Kapan diutus? Ya semenjak dia lahir, Bu. Kapan itu? Abad berapa? Makanya jangan diambil iman orang. Gitu. Iman orang kalian imani. Jadinya pas ditanya gini kan bingung. Cemana? Tuh kan?
Kalian mengimani kitab kami yang dibuat oleh gereja kami. Tadi kamu bilang bisa aja karangan, nggak apa-apa kalau kamu asumsikan ini karangan. Kenapa kalian imani dan kalian jadikan Imannya kita imani Injilnya Nabi Isa dulu. Kan tadi Ibu katakan Injil itu sekarang gini, adalah Injil Isa, kita adalah Injil Isa. Kamu bilang Injil Isa. Kamu bilang Injil Isa. Injilnya Isa mana? Kok kalian aja nggak tahu, nggak punya? Makanya Tapi saya bilang menurut kalian Ibu nggak gini. ngerti. Injil itu menurut apa? tadi Injil adalah Isa. Injil ada Yesus. Dia Injil itu. Iya. Makanya itulah yang kita imani, Bu. Loh, tadi katamu kitab, Isa bawa Injil. Yang mana yang betul? Ya, Kalian mengimani apa? Kalian mengimani Yesus adalah Allah. Serius. Makasih loh. dia Di utusan. dalam Injil kami. Utusan. Karena di dalam Injil Kita hanya imani. dia itu adalah dia Allah yang diutus. utusan. Kita hanya imani dia adalah Kalian mengimani apa? Injilnya nggak ada. Coba saya lihat Injilnya. Mana? Jangan bawa punya kami lah. Ini gereja yang mengkanon. Jangan diakui sebagai kitab yang diturunkan sama Tuhan. Nggak ada hubungannya, sayang. Serius, saya kasih tahu kamu ya. Ini ada karena gereja kami mengkanonnya tahun 393 di dalam Konsili Kartago. Makanya saya tanya dari tadi. Ya orang dia nggak pernah masuk ke gereja dan ikut konsili mengkanon ini, terus ngaku-ngaku ini kitab yang kalian imani dari dia turun. Kan kocak. Ya orang Kristen ketawa lah. Gimana dong? ya kalau menurut. Tapi Bukan kalau menurut saya, ini faktanya. Kalau menurut- Faktanya kalau kalian nggak punya Injil, nggak punya menurut- Taurat, nggak punya Jabur, tapi kalian selalu membahas kitab kami yang dikanon gereja. Ini hasil dari gereja, bapak-bapak gereja kami yang kanon. semua umat Muslim seperti itu. Loh, sekarang saya tanya, rukun iman Anda coba sebutin. Rukun iman ada 5, Bu. Apa aja? Iman kepada Tuhan, Terus, kepada Rasul-Rasul, lalu kepada malaikat, kepada kitab siapa? kitabnya. Kitab siapa yang kalian Kitab imani? Allah, Bu. Kitab Allah. Kitab Allah, mana kitabnya Allah? Ya itu. Kan Quran. Tapi disuruh beriman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab berarti lebih dari satu. Iya. Gimana dong? Tapi begini, Bu. Kitab yang sesungguhnya itu adalah kita, Bu. Hah? Kitab-kitab Allah itu adalah manusia, Bu. Kamu gara-gara terobsesi Yesus itu adalah Injil, manusia adalah kitab. Gimana? Aduh bang, janganlah gitu bang. Kok Begini, Bu. Saya mengatakan seperti itu. Itulah kitab-kitab Allah itu adalah manusia yang membawa kebenaran, Bu. manusia berarti Anda Al-Quran. Oh, karena Anda adalah kitab ya, manusia. Berarti Anda adalah Quran atau Injil atau Jabur. Anda apa ini? Injil, Quran, Jabur, apa? Taurat? Dia suruh pilih jadi Apa? Iya. dan baru Berarti Nabi adalah Al-Quran. Aku Terus menurut Ibu gimana? Loh, menurut saya itu Anda kan narasi Anda. Anda menarasikan kitab itu adalah orangnya kalian. Jadi Anda ini termasuk yang mana? Jabur, Taurat, Quran, Injil yang mana? Tadi kan Makanya itu saya bilang, Injil itu kalian kan jangan pernah memperdebatkan ini. iya, saya nggak mau itu. Karena itu saya tahu karangannya orang. Loh, kalau ini karangan orang, ya kan? Berarti kalian mengimani kitab karangan sebagai wahyu dari Tuhan. Injil. Ya kan? Ini kan
karangan orang. Ini Iya, kan karangan orang. Ya, itu- di dalam itu ini enggak? ada Taurat, ada Mazmur, ada Injil. Ini karangan orang, kalian Enggak, itu imani. Injil enggak? Itu Injil enggak? Bu? Itu kitab. Ya udah ya Pak ya, besok lagi ya, udah malam ya. Tuhan memberkati Pak. Iya, iya. Aduh. Aduh Tuhan. Di bawah ribu banget. Naikkan saya. Jangan terhipnotis oleh perkataan saya. Memang benar, Kristus ini adalah Sang Injil. Terus kok tiba-tiba pengen jadi Injil? Jangan ya, nggak boleh ya. Makanya saya bilang, ini adalah orang Kristen itu tidak pernah memakai kitab Injil sinoptik, tidak memakai surat-surat Rasul Paulus itu di abad pertama. Mereka itu mengikuti Yesus dengan ajaran lisan. Ya, kalian harus tahu ini. Jadi Yesus itu nggak pernah nerima kitab disebar-sebarin sama muridnya. Nggak ada sayang, nggak ada. Ya, Yesus itu nggak bawa Injil, dia Injilnya. Oke, ini saya kasih tahu dulu. Lalu rasul-rasul itu karena makin hari makin tua, ada yang sudah mati, akhirnya ditulislah ajaran-ajarannya itu. Setelah ditulis itu disebarkan ke seluruh gereja. Lalu gereja mengkanonnya itu di dalam Konsili Kartago sehingga jadi kayak gini. Ini saya kasih tahu semua umat beragama di dalam room saya ini ya. Ini baru dikanon oleh gereja akhir abad keempat dalam Konsili Kartago. Jadi ajaran-ajaran mana yang masuk? Ini perjanjian baru ini semuanya awalnya adalah lisan. Ya, tidak ada itu kitab apa wahyu-wahyu ditulis, nggak ada. Semuanya ini adalah ajaran lisan. Lalu gereja itu mengkanonnya. Makanya jangan diimani kalau nggak tahu. Ya, Ikra. Iya, assalamualaikum. Ya, silakan mau bertanya apa Pak? Oke Mbak, saya bercerita tentang kejadian alam semesta dengan kehidupan manusia. Kan tadi Mbaknya bercerita tentang Yesus ya. Ya. Aku bertanya sama kakaknya, Yesus itu diciptakan dari apa, Mbak? Pencipta, bukan ciptaan. Aku bertanya sama Mbak, Yesus pencipta, bukan ciptaan. Bahkan kamu diciptakan Yesus. Kenapa? Aku bertanya, kenapa Yesus menciptakan, sedangkan Yesus sendiri dia manusia? Dia menjadi manusia sama seperti ciptaannya. Kenapa? Nggak boleh. Ya, nggak boleh lah. Kalau nggak boleh, bagaimana Abraham melihat Tuhan Yesus? Kalau pencipta, Nah, sekarang saya Kalau tanya. kalau pencipta, masa manusia menciptakan manusia? Sedangkan Allah. Yesus kan dia manusia. Dengar, dia itu Allah. Dia Lalu punya roh dia tidak? menjadi, dengerin, dia itu Ya. Allah. Dia itu Allah, lalu menjadi manusia. Kenapa kamu halang-halangi? Tapi kenapa dia punya roh? Ya karena dia Allah. Kan Aku dia juga menjadi punya roh. manusia. Aku juga punya Kamu roh. tahu? Sekarang saya tanya, kenapa punya roh. dia menjadi sama seperti kamu? Iya. Supaya dia itu bisa mengalahkan iblis, dosa. Mbak, tunggu, Mbak. Manusia punya roh, jiwa, dengan sukma. Loh, bukannya badan, jiwa, sukma, ruh itu sejenis semua loh. Wajib banget loh. Jangan dipakai, Jiwa, tunggu dulu, jangan roh. dipakai itu. Badannya nggak ada. Jangan dipakai emot ketawa, Mbak. Badan itu adalah casing manusia. Lalu Isi badan itu kan adalah jiwa, ruh,
jiwa, ruh, dengan sukma. Oh, ada 4 berarti. Jadi gimana? Ruh, jiwa, sukma, badannya casing. Jadi sebenarnya kamu yang diciptakan yang mana nih? Kan diciptakan kan adalah ini apa? Jasad, Dang. Jasad diciptakan kan? Berarti Ketika manusia ada jasadnya jasad, juga. Jadi jasad casing. Gimana? Casing. Enggak begitu, bukan begitu, Mbak. Tunggu, jangan dulu dibantah, Mbak. Mbak terlalu, setiap orang bercerita, Mbaknya langsung, Mbak, kalau manusia itu, Mbak, ketika tidak ada ruh, manusia tidak bisa hidup. Begitu juga Yesus. Kalau nggak ada ruh, nggak bisa hidup. Kalau nggak ada jiwa, nggak punya kesadaran. Gitu, Mbak. Jiwa itu adalah kesadaran. Arti jiwa itu kesadaran. Mbak mengerti? Mbak pernah belajar filsafat nggak? Anda belajar filsafat di mana? Ya, aku nggak mungkin aku. Sekarang aku saya tanya. Sekarang saya tanya, badanmu itu ada kesadarannya nggak? Ya, aku punya kesadaran, aku punya Saya jiwa. tanya, badanmu itu ada kesadarannya nggak? Saya nggak nanya jiwa. Nah, kita ada kesadaran. Aku bisa makan, aku bisa minum. Saya tanya, badanmu itu punya kesadaran nggak? Anda belajar filsafat di mana? Ada kesadaran, Mbak. Oke. Aku punya kesadaran. Aku bicara sama Mbak ini, aku bicara mungkin ini nggak? sadar. Benar Jadi loh. mungkin nggak kesadaran Anda disebut casing? Ini jangan pakai emot ketawa begitu, Mbak. Mbaknya mengalihkan pembicaraan. Jangan kan Mbak memakai emot ketawa begitu untuk apa? Untuk membangkitkan semangat orang-orang yang di dalam komal ini kan? Ini yang orang yang sementara berkomentar ini kan, yang di bawah ini kan? Oke, Anda belajar filsafat dari mana? Aku belajar, tidak mungkin. Jangan bertanya seperti itu. Jangan mengalihkan pembicaraan. Oke, sukma itu apa? Jelaskan sama saya. Roh itu apa? Jelaskan sama saya. Jiwa itu apa? Jelaskan sama saya. Oke, aku jelaskan sama Mbak. Mau jelaskan Mbak tahu ketika sebelum ditiupkan ruh ke dalam jasad, ruh dulu kan? Lalu sukmanya kapan ditiupin? Sebelum dikatakan ruh, sebelum dikatakan jiwa, ruh dulu, baru sukma. Ketika di sukma terjadi sukma, kemudian jiwa itu kan kesadaran. Ketika sudah terjadi itu, adanya sudah disatukan itu tiga apa namanya itu? Kalau aku menjelaskan setengah mati, Mbak. Hah? Anda ngomong apa? Kalau aku jelaskan setengah mati. Maksudnya gimana ini? Ada tritunggal. Mbak Sukma mengerti itu apa? Sukma itu apa? Saya tanya. Mbak mengerti tritunggal enggak? Sukma itu apa? Mbak mengerti tritunggal enggak? Saya mendengarkan Anda loh. Tunggu. Mbak itu saya mengerti? belum tahu jawabannya apa. Mengerti tritunggal enggak? Sukma itu apa? Saya tanya. Tidak, Mbak mengerti tritunggal enggak? Anda besar omong dan kosong. Bukan begitu, Mbak. Mbaknya Kalau terlalu. Sukma itu apa? Sukma itu berada di mana? Saya tanya. Sukma itu di dalam diri kita. Diri di sebelah mananya roh? Jangan dikatakan sebelah mana, jangan begitu. Karena kata Anda, Sukma itu menyatu dalam raga. Dari sukma itu menyatu dalam raga manusia. Jiwa. Kan tadi bukan seakan-akan Mbaknya ingin. Saya dari tadi mendengarkan Anda. Manusia itu terdiri dari sukma, jiwa, roh. Roh dulu ditiup, baru sukma, baru jiwa. Tubuh casing. Mute, jangan di-mute. Tanya, sukma ini di mana letaknya? Jangan di-mute, Mbak. Akunya di-mute. Sukma di mana? Mbaknya mau. Dan apa definisi sukma? Mbaknya aku lihat dari Mbak ini sukma? tadi ingin kebenaran kayaknya ini. Iya. Apa sukma itu? Definisi sukma itu apa dan dia fungsinya apa? Silakan.
yang belajar filsafat, silakan. Hah? Jelaskan sama saya definisi sukma dan fungsinya apa. Ya, aku tanya sama Mbak. Mbak mengerti Tritunggal nggak? Anda ini jangan kayaknya dikasih tadi mau menjelaskan. Saya lagi menunggu Anda Jangan menjelaskan. dikasih emot ketawa begitu, Mbak. Jangan dikasih emot ketawa. Aku tanya sama Mbak, ngerti Tritunggal nggak? Sukma itu apa? Fungsinya Tapi Mbak ngerti nggak Tritunggal? roh itu apa? Tapi Fungsinya Mbaknya ngerti nggak Tritunggal? jiwa itu apa? Tidak, Mbak ngerti Fungsinya Tritunggal nggak? Mbaknya seakan-akan ingin terlihat benar dalam komal ini. Ya Tritunggal itu apa? Kamu mau bawa baru lagi narasi? Tidak, Sementara Mbaknya ngerti nggak Tritunggal? gini Bang, saya nanya dulu sama Anda. Anda kan belajar filsafat nih, ya kan? Sukma ini fungsinya apa? Saya baru tanya sukma, belum roh, belum jiwa, belum lagi casingnya tadi, yang tubuh tadi casing. Casing apa? My God. Anda belajar filsafat di mana? Dari tadi Anda typing, takut. Silakan, saya kasih Anda jelaskan. Apa itu sukma? Fungsinya apa? Keberadaannya di mana? Silakan jawab. Silakan dijawab. Saya akan mendengarkan Anda 3 SKS malam ini. Silakan. Yang menggerakkan badan Mbak siapa? Silakan jelaskan sukma. Tidak, dari ruh dulu. Siapa yang menggerakkan Mbak sekarang ini? Silakan jelaskan apa yang mau Anda jelaskan. Saya menunggu. Tunggu dulu. Aku jangan. Mbak, coba tunggu. Yang Apa teh? Jangan menarasikan sesuatu yang tidak Anda imani. Jangan menarasikan sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada Anda. Satu hal yang saya peringatkan, filsafat itu berasal dari Yunani. Produk pagan, jangan dipakai. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan tentang diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen, Agatha, dan Muslim. Dari diskusi ini kita mendengar bahwa saudara-saudara kita yang Muslim ini menuduh dan mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu merupakan karangan manusia. Ya, namun pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak dapat dibuktikan oleh karena tidak memiliki fakta dan data. Tetapi Alkitab orang Kristen dengan jelas sekali berkata bahwa Alkitab itu diwahyukan Allah. Semua tulisan yang dituliskan para nabi, yaitu kitab Perjanjian Lama, dan juga para rasul yang menuliskan kitab Perjanjian Baru merupakan wahyu dari Allah sendiri. Sehingga dengan pertolongan tuntunan pimpinan dari Roh Kudus, baik para nabi maupun para rasul menuliskan setiap wahyu yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada mereka untuk dituliskan sebagai pedoman, sebagai dasar dan tuntunan bagi kehidupan orang percaya. Karena itu teman-teman, jangan pernah meragukan kitab suci, melainkan baca, pelajari, dan hidupilah agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.